Halo, jumpa lagi dengan saya Sugiyati Rasbat di sesi nyantai di kebun Ati. Nah, teman-teman, hari ini saya akan ngajak ngobrol salah satu teman saya yaitu Ibu Rina Dewi Lina, seorang financial planner dan beliau adalah seorang freelancer yang sudah cukup lama. Kita akan ngobrol bersama beliau ya. Nah, menarik di Dream nih, Mbak. Kalau saya ngeliat, dan mungkin saya juga perlu kasih tahu teman-teman ya, Mbak Rina itu single mother ya, Mbak ya, sebenarnya ya. Jadi setelah ditinggal oleh almarhum, berarti apa kan Mbak Rina toh juga bisa bertahan sampai 22 tahun dan anak-anaknya sekarang juga sudah selesai sekolah, ada yang sudah menikah gitu. Jadi artinya kalau orang bilang yang namanya kehidupan sebagai profesional nggak menghasilkan, nggak menjanjikan, ya itu tergantung sama kita sendiri yang sebagai profesional sebenarnya gitu ya, Mbak. Nah, aku jadi tertarik dengan kata-kata Mbak Rina yang disebut motivasi goal gitu ya, Mbak. Eh, apakah Mbak Rina itu menentukan motivasi goalnya Mbak Rina itu sejak awal saya punya dream nih sampai di misalnya di let's say kalau kayak kayak perusahaan kan dia punya 5 years plan atau 3 years plan gitu. Nah, kalau Mbak Rina gimana Mbak di kehidupan Mbak Rina sebagai seorang profesional? Oke, jadi pertama dulu ya, ketika akhirnya gabung di perusahaan asuransi pada saat itu, ya di Allianz utama. Tujuan utamanya cuman nggak mau tabungannya habis, cuman itu, titik. Karena waktu itu masih ada almarhum suami kan ya, jadi masih ada backup di sana. Tapi sesuai dengan perjalanan, kan almarhum suami dulu juga PNS. Oke. Tapi kan kita juga jadi punya keinginan anaknya pengen sekolah, nggak mau kita selalu berusaha, semua orang tua mau kalau bisa sekolah anaknya ini sekolah yang bagus menurut orang tua karena anaknya belum bisa milih ya. Dan yang bagus menurut orang tua itu juga bukan sekolah murah. Iya. Ya. Karena anakku dulu sekolahnya di ini apa namanya? Madrasah Pembangunan UIN. Zaman dulu aja juga udah masuk ke ukuran yang mahal. Jadi kalau suami tidak di backup sama penghasilan istri, ya bisa nggak hidup bisa. Gitu. Tapi ya udah kebetulan juga ya alhamdulillahnya bukan kebetulan alhamdulillahnya suamiku almarhum itu yang jujur kacang hijau, jujur aja dia. Jadi uang yang dibawa pulang ya cuma gaji gitu loh. Cuma gajinya udah titik gitu ya, nggak ada lagi uang-uang yang lain selama hampir 25 tahun menikah tuh ya. Waktu itu yang dibawa cuma itu aja. Nah, sehingga ada keinginan semua pasti balik lagi tadi. Kita punya keinginan untuk anak-anak ini pengen lebih baik, pengen sekolah yang bagus, pengen ya udahlah banyak keinginan. Nah, itu salah satu motivasi adalah anak-anak. Aku pengen anak-anak ingin supaya mereka bisa mencapai apa yang orang tua inginkan dulu ya, orang tua. Nah, sejalan berjalannya waktu, kemudian ya itu suami meninggal kan udah 11 tahun yang lalu ya. Anak juga udah mulai kuliah, yang satu masih SMA. Mereka punya dream yang lain. Mereka punya dream yang lain. Dan itulah yang sangat memotivasi aku untuk goal adalah bagaimana seorang single mom yang pada saat itu ya kita juga olengnya juga lama banget, cukup lama karena waktu meninggalnya bukan karena sakit ya, lagi tidur paginya nggak ada. Jadi semuanya bukan aku aja, anak-anak juga shock ya. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, motivasi utama adalah bagaimana aku bisa memenuhi cita-cita atau dream-nya anak-anak dalam masa depan. Karena ya kebetulan memang anakku dua-duanya punya passion yang memang berbeda dari anak-anak yang lain. Nah, itu motivasi tertinggi adalah harus bisa memenuhi apa yang mereka cita-citakan. Dan itu powerful banget untuk diri sendiri. Bisa kebayang nggak sih single mom, bukan karyawan, pekerjaan juga bukan pekerjaan yang mudah ya.
Mhm, mhm. Kalau nggak punya motivasi yang tinggi, jangankan batu kerikil, Mhm. jangankan batu besar, batu kerikil aja nggak bisa kita lewatin. Mmm, mhm. Apalagi angin puyuh, angin bahorok di dalam menjalankan itu nggak bisa dilewat. Tapi ketika Mhm. kita punya motivasi yang tinggi, Mhm. mau angin bahorok, mau batu gede, mau banjir bandang, Mhm. cuman sebentar aja kelempar, balik lagi ke jalan Mmm. itu lagi. Seperti itu, Mbak Oke. Tati. Oke, ya jadi sebenarnya, dream-nya Mbak Rina itu pokoknya gue bisa memenuhi dream-nya anak-anak gitu ya, itu yang paling penting buat Mbak Rina. Nah, eee, sekarang kalau Mbak Rina berarti kan pasti tantangan-tantangan dalam dunia profesional ini banyak ya Mbak ya, pasti anything lah, nyari klien segala macam. Gimana tuh Mbak Rina bisa melewati semua proses tantangan-tantangan tersebut, Mbak? Ya Allah, Mbak Ati, aku memang setelah menjalani ini ya, setelah menjalani ini sekian lama baru tahu bahwa apa namanya, Allah itu memang semua selalu punya rencana. Hmm. Karena Mbak Ati, kalau kita bicara tentang asuransi, tentu kita cari klien ya. Tapi aku sudah sekarang ini lebih banyak ke bimbing tim, gitu ya. Hmm. Tahun-tahun lebih banyak ke bimbing tim. Alhamdulillah juga posisi yang sekarang ini memang di posisi yang udah ngebimbing tim aja, gitu ya, dan Hmm. mengembangkan. Sebagai perencana keuangan, Mbak Ati, aku tuh nggak pernah nyari klien. Mbak Ati, ya Allah, itu dikasih jalan sama Allah, dikasih Hmm. jalan sama Allah. Pada waktu baru lulus ya, pada waktu baru selesai nih sebagai certified financial planner, eh, kita nggak tahu mau ngapain. Mbak Ati juga kita bingung kan? Hmm. Kita mau Hmm. ngapain nggak tahu. Hmm. Tapi aku nulis, ya udah deh coba nulis. Tapi nulis itu nggak sembarang nulis. Hmm. Semua kursus-kursus aku ikutin. Oke. Termasuk menulis ya, menulis Hmm. aku ikut kursus, aku nulis lagi di apa namanya, di blog. Waktu itu blog, belum punya website Mbak Ati. Pokoknya Hmm. sebisa-bisanya bisa lakuin, aku lakukan ya. Hmm. Hmm. Melakukan sebagai perencana keuangan, baru mau Hmm. merintis kan. Hmm. Sementara waktu itu lagi seru banget yang namanya kalau jadi perencana keuangan jangan jadi agen asuransi Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Aku sih jalanin aja dua-duanya. Emang Hmm. kalau misalnya kenapa gitu loh, kenapa mesti nggak boleh? Yang Hmm. penting kan bagaimana kita menjalankan sebagai profesional. Hmm. Kita Betul. menjadi perencana keuangan, ya jangan jadi agen asuransi dulu gitu. Hmm. Lo ngejalanin yang mana nih? Lo dibayar Hmm. yang mana gitu? Hmm. Hmm. Itulah Hmm. intinya ya. Jadi karena sebenarnya kan asuransi adalah bagian penting dari sebagai perencana keuangan. Sebagai Hmm. perencana keuangan tuh itu asuransi adalah bagian yang penting. Hmm. Jadi bagaimana aku melakukannya? Nah, jadi waktu itu nulis di blog Mbak Ati ya. Hmm. Nulis lah, pokoknya nulis sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Ya dilala Mbak Ati, nggak lah, kalau nggak salah tuh kurang lebih setahun setelah itu. Hmm. Terus aku juga kan rajin ikut seminar tuh, sebelum Hmm. sampai setahun sebelah itu aku rajin ikut seminar. Ikut seminar apa aja aku ikutan yang ada. Hmm. Itu salah satunya aku ikut seminar di UI ya sama mahasiswa. Jadi sering banget aku belajar yang lain mahasiswa, ini emak-emak sendiri. Aku ikut seminar di sana, kebetulan ya Dilalah pada waktu itu adalah moderatornya adalah redaktur dari Infobank, Hmm. pembicaranya waktu itu Pak Eko Pratomo, karena duduk di depan ya aku bertanya lah, karena bicarakan tentang asuransi, bicara keuangan, ya banyak nanya. Ya kok Dilalah pas Hmm. keluar kan biasanya pembicara sama peserta itu keluarnya nggak sama ya, nggak Hmm. bareng. Ini kok bareng? Hmm. Terus ngobrol Pak Eko, bukan Pak Ekonya ya, tapi redakturnya itu nanya, Ibu di mana? Ya, inti ceritanya adalah kita tukeran kartu nama. Kita Hmm. tukeran kartu nama. Aku waktu itu juga udah nulis buku, aku kirimin bukunya. 3 bulan kemudian ditelepon sama Hmm. Mas Karnoto. Hmm. Karnoto itu ada Mas Karnoto itu redakturnya Infobank. Ditelepon dia minta aku menulis di majalah Infobank. Hmm. Hmm. Yang lain harus ngirimin artikelnya, aku Hmm. diminta nulis di sana. Hmm. Nah, ceritanya aku nulis, ya Allah itu dream. Aku Hmm. pengen Hmm. nulis di majalah, tapi nggak mau majalah yang ecek-ecek gitu ya. Hmm.
Itu aku diminta menulis, ada mungkin setahun ya, ada beberapa topik yang ditulis di sana. Subhanallah banget, udah. Terus sama juga masih nulis di sana. Terus setahun kemudian kurang lebih ada dream-nya juga nih. Kita bicara dream ya, Mbak. Dream sama goal. Gimana sih lihat orang-orang yang perencana keuangan yang terkenal itu ada di televisi gitu ya, bisa berbicara gimana caranya, kenalan nggak ada. Mbak, tahu-tahu ada yang nelpon. Waktu itu Mas Amin ya, nelpon aku, namanya Mas Amin. Nah, dari radang media nelpon bilang lagi cari kandidat untuk host acara televisi. Oke. Udah, singkat ceritanya adalah itu yang aku bilang dikasih jalan Allah karena aku nggak ngelamar ya. Singkat ceritanya adalah ya setelah panjang lebar sih, maksudnya panjang, prosesnya panjang, akhirnya aku di-interview karena itu programnya Citibank. Waktu itu di-interview sama direktur Citibank, Bu Dita yang sekarang juga udah almarhum. Singkat ceritanya, aku terpilihlah di sana untuk membawakan acara televisi yang namanya Uang Anda, kurang lebih 4 tahun pada waktu itu. Dan waktu itu almarhum suami udah nggak ada, jadi dia tidak menyaksikan aku di sana. Nah, itulah jalan-jalannya. Nah, balik lagi sedikit ke belakang, waktu itu juga ada leader aku namanya Ibu Maya Suhyar ya di Allianz, itu ngajakin aku ketemu. Ternyata pada waktu itu ada kenalannya beliau dari Kelly Services namanya Mbak Christina Nangoy yang memerlukan perencana keuangan. Singkat ceritanya lagi adalah akhirnya sampai sekarang udah 12 tahun lebih masih kerja bareng sama Kelly Services, namanya sekarang Persol Kelly. Jadi semua itu dibawa Mbak Ati, dibawa, aku tuh nggak ngelamar, nggak ngirimin proposal kemana-mana, sampai sekarang akhirnya malah kerjasamanya ada banyak ya, sama ada Inspira, sama Daya 5, yang semua tuh cuman jadi minta gitu ke aku, tapi aku nggak ngelemparin proposal ke perusahaan-perusahaan. Itu yang aku bilang, itu jalannya Allah. Coba ya, kayak ya Allah, maksudnya aku dikasih cobaan nih untuk jadi single mom, tapi dikasih jalan. Rezekinya ya Mbak. Rezekinya itu setelah perjalanan ke sini baru, oh ini yang dibilang Allah itu kasih jalan ketika kita berikhtiar. Tapi tantangannya benar Mbak Ati, pastilah ya, nggak ada kompetisi di situ. Nah, sekarang kan gimana caranya aku membekali diri untuk bisa berkompetisi di luar. Mungkin tidak dengan memberikan ilustrasi atau proposal sana, tapi bagaimana aku membekali diri untuk menambah ilmu supaya bisa berkompetisi. Oleh karena itu memang aku sudah sejak itu sudah berkomitmen untuk setiap tahun menambah sertifikasi. Akhirnya aku alhamdulillah punya 11 sertifikasi. Nah, itu caranya aku berkompetisi dengan yang lain dengan menambah banyak kapabilitas di dalam diri. Oke. Menarik Mbak, karena jadinya saya jadi ngelihat ada satu hal ya, selain dream, dan Mbak Rina juga tadi bilang memang jalannya Allah gitu ya. Tapi ada satu hal sih yang saya tangkap juga dari cerita Mbak Rina gitu, bahwa dream itu ada, motivasi itu ada, kemudian kesempatan itu ada. Tapi kan sebenarnya ini kalau kesempatan nggak diambil juga nggak akan bisa jadi satu jalan ya gitu. Betul. Dan satu lagi adalah kalau saya perhatiin tuh sebenarnya Mbak Rina itu sudah membangun pondasinya gitu. Yang namanya Mbak Rina ikut seminar, yang namanya Mbak Rina mau ikut seminar bahkan sampai jadi seseorang yang di antara mahasiswa gitu ya. Itu kan berarti pondasinya Mbak Rina gitu kan, which is bangun networking. Kadang-kadang orang juga sering bilang sama saya, ngapain ngikutin seminar gitu. Saya suka bilang itu hati-hati, seminar itu sebenarnya bukan sekedar ngikut seminar ya. Ngikut training bukan sekedar ngikut trainingnya doang atau sertifikasinya doang, tapi sebenarnya itu membangun networking yang kita nggak pernah tahu bahwa mungkin suatu hari mereka justru adalah menjadi jalan kita menuju rezeki kita gitu. Karena
saya pun ngerasain seperti itu gitu. Saya ketemu Mbak Rina gitu kan, itu kan Ya. karena saya ada di networking ini gitu. Artinya saya berada bersama-sama gitu. Memang ada investasi ya udah pasti ya Mbak, karena yang Pasti. namanya bayar seminar, namanya bayar training kan ada investasi kan gitu. Nah, Dan nggak sedikit investasinya. ya, betul. Dan harus milih ya, Mbak. Artinya Mbak Rina punya punya apa target gitu. Pokoknya saya harus punya satu 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 sertifikasi atau satu satu keahlian tambahan per tahun gitu ya. Which is itu nggak sedikit kan. Sebenarnya nilainya pasti nggak sedikit dan kita nggak bisa asal-asalan gitu. Misalnya let's say deh ada training sertifikasi A gitu. Saya tahu lah kadang-kadang orang bilang kok yang di sana lebih murah, yang sini kok mahal gitu. Saya suka bilang gini kalau ditanya, ya udah pernah tahu belum perbedaannya apa gitu. Artinya yang kita mau masukin apa sekedar cuma sertifikat doang atau ilmunya, karena pasti antara beda yang murah dan mahal tuh pasti ada perbedaan sebenarnya, Pasti. perbedaan mendasar gitu. Ada harga ada barang lah. Iya, ada kualitas lah pasti. Ada kualitas, betul. Nah, itu menarik. Aku jadi inspiring banget gitu cerita Marina. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda mengetahui kapan sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.